Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi Dinamika Historis Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Sabilillah Anjani. Kedua, Nurfazil Lutfiyah. Ketiga, Nurma Yunitasari. Keempat, Vinky Haryana. Kelima, Suwabur Rahman. Langsung saja pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabilillah Anjani akan menyampaikan subbab yang pertama, yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Nusantara adalah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan yang merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Nusantara juga sebagai satu kesatuan bangsa yang memiliki beragam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, lautan, dan udara yang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada fungsi dari wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat fungsi utama tersebut antara lain adalah 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan kewilayahan. 2. Sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja akan mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik dan geostrategi regional, serta upaya pertahanan dan keamanan lainnya. Di sini, Indonesia dianggap sebagai suatu kesatuan wilayah yang di dalamnya ada unsur-unsur kekuatan yang dapat melindungi negara.
4. Sebagai wawasan kewilayahan, yang artinya wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Adapun beberapa konsep dari wawasan Nusantara meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu 1. Aspek historis. Melihat dari sejarah, cita-cita bangsa Indonesia adalah menginginkan suatu bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Karena Indonesia dulu pernah mengalami kehidupan di mana sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah dengan penuh penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan, serta penuh adu domba dari pihak penjajah. Tak hanya itu, kita juga dulu memiliki wilayah yang terpisah-pisah karena dulu adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda masih terpisah-pisah berdasarkan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ketentuan tersebut, laut atau perairan yang lebih dari 3 mil merupakan lautan bebas atau laut internasional. 2. Aspek geografis dan sosial budaya. Nusantara juga memiliki letak geografis dan posisi yang unik, serta Nusantara juga termasuk bangsa yang heterogen, yakni bangsa yang terdiri atas berbagai macam unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis, serta beraneka ragam suku dan bahasa. Adapun di antara keunikan dari bangsa Indonesia sendiri, diantaranya adalah Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di berbagai wilayah atau negara maritim, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, wilayahnya yang subur, dan memiliki banyak etnik sehingga memiliki berbagai macam kebudayaan. Dan yang terakhir adalah urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggaraan nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategis yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara meliputi seluruh daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfazal Lutfiah akan memaparkan materi di subbab latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara. Lanjut saja, latar belakang yang mempengaruhi diperlukannya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut: penerapan HAM, hak asasi manusia, misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan, pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Yang kedua, aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia
menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajahan juga menciptakan terpecahnya dalam diri bangsa Indonesia. Politik divide et impera. Dengan adanya politik ini, orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tapi juga ada pengkhianat bangsa. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah secara historis. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yang ada di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar dari bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh, tidak lagi terpisah, baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil, melainkan selebar 12 mil dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Deklarasi Juanda juga dibukukan dalam UU Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Laut Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. UU mengenai Indonesia diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Deklarasi Juanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April menerima the United Nations Convention on the Law of the Sea. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim. Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Indonesia berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Indonesia menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan, yaitu
Sirkum Pasifik dan Mediterania. Wilayah subur dan dapat dihuni, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya, namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Yunitasari akan melanjutkan penjelasan dari Nur Faza, yaitu mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IR Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Latar belakang histori wawasan Nusantara. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Yaitu sumber sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau kesatuan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, ditumbuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan. Namun, sering tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Yang ketiga yaitu sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957. Selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Latar belakang politis kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara, bermula dari Deklarasi Juanda. Kemudian dirumuskan dalam Naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Suhabur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinky Heriana akan menjelaskan materi yang berjudul Dinamika Historis Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia pada subbab yang keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam, isi flora dan faunanya menjadi sangat luas, serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalam sebagai satu kesatuan.
Dinamika yang berkembang itu, misalnya, jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di berbagai wilayah dan di berbagai daerah. Dan tantangan yang berubah, yang misalnya perubahan dari kesejahteraan masyarakat kolonialisme menjadi kesejahteraan dunia maya. Luasnya wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki keunggulan dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Potensi keuntungan yang bersifat positif adalah potensi yang dapat digali, diolah, didayagunakan, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya, pada daerah Kabupaten Simalungun adalah salah satu daerah Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang dimanfaatkan sebagai energi listrik. Untuk potensi ancaman yang bersifat negatif, yaitu potensi yang harus diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak dan mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat. Contohnya, pada daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman bencana Gunung Merapi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobur Rahman. Saya di sini akan melanjutkan presentasi PKN yang akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang bernama Vinky. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara ialah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Sebelumnya, Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus di satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelum kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tapi sebagai penghubung antara pulau dengan pulau lainnya. Wawasan Nusantara bisa kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai satu kesatuan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal itu tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bisa kita implementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antara daerah secara timbal balik serta sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Keempat, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bisa kita implementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi bentuk setiap ancaman dari dalam maupun luar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.